Hai Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Sebelumnya saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi mami semua yang menjalankan. Dan kita semuanya berdoa semoga badai COVID-19 ini segera berakhir dan semuanya kembali normal ya Mams. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas seputar MPASI. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya ya. Pertama yang perlu kita bahas adalah apa sih itu MPASI dan kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan anak kita MPASI. Jadi MPASI itu adalah kepanjangan dari makanan pendamping air susu ibu atau ASI. Jadi ketika kita sudah selesai ASI eksklusif di 6 bulan pertama, maka di usia bayi 6 bulan lah kita harus mulai untuk memberikan MPASI kepada anak kita. Kenapa? Karena menurut penelitian bahwa ketika usia 6 sampai dengan 9 bulan, ASI hanya bisa mencukupi 2/3 dari kebutuhan gizi anak. Dan dari 9 bulan sampai dengan 12 bulan itu hanya mencukupi setengah dari kebutuhan gizi anak. Oleh karena itu, kita perlu memberikan tambahan atau pendamping bagi ASI berupa makanan-makanan yang mengandung zat gizi supaya kebutuhan gizi anak kita tercukupi. Problemnya di sini adalah ketika sudah mulai MPASI udah mulai 6 bulan, dimana anak kita udah mulai aktif, terus kita juga sudah mulai memberikan MPASI, kadang kelihatannya anak kita tuh lebih kurus daripada sebelumnya. Dan juga kalau kadang-kadang yang sering kita lakukan adalah kita tuh latah, kita jadi membandingkan berat badan anak kita dengan berat badan anak tetangga mungkin, atau anak teman main dia saat sekomplek yang kayaknya kok badannya lebih gemuk gitu ya dari anak kita gitu. Nah, itu sebuah persepsi yang menurut saya harus kita koreksi bersama Mams. Kenapa? Karena seharusnya kita sebagai ibu jangan panik dulu ketika kita merasa bahwa BB anak kita itu rendah gitu, atau memang BB-nya stuck. Jadi yang perlu kita pertama kali lakukan adalah membandingkan berat badan dan tinggi badan anak kita dengan KMS atau grafik yang ada di kartu menuju sehat. Jadi selama anak kita berada di zona hijau itu masih aman. Jadi nggak perlu khawatir yang berlebihan sampai dengan ngasih vitamin bermacam-macam yang sebenarnya mungkin anak kita belum butuh saat ini gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan setelah kita mengukur secara ilmiah bahwa apakah memang benar anak kita ini berat badannya kurang, itu adalah yang kedua adalah mengetahui penyebab dari kenapa berkurangnya atau kurangnya berat badan anak kita. Pertama, kalau memang penyebab BB anak kita itu kurang adalah karena kurangnya asupan, sekarang itu dikenal istilah yang namanya menu 4 bintang. Jadi makanan anak kita itu dibagi ke dalam 4 komposisi makanan. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidratnya ini bisa berasal dari beras, baik itu beras merah, beras putih, ataupun dari umbi-umbian, misalnya ubi jalar. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein di sini adalah protein hewani, yaitu adanya misalnya ayam, daging, hati, atau sejenisnya yang berasal memang dari hewan. Kemudian yang ketiga adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir adalah sayuran. Nah, sayur ini bisa sayur hijau, wortel, brokoli, atau sebagai macamnya itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan ngasih 7 rekomendasi superfood atau makanan yang kaya dengan nutrisi yang tinggi untuk ngeboost BB atau berat badan anak. Yang pertama adalah ubi jalar. Jadi selain rasanya yang pasti disukai oleh bayi, ternyata ubi jalar ini selain mudah ditemukan juga, dia sangat mengandung gizi yang sangat tinggi. Di antaranya ada vitamin A, vitamin C, tembaga, mangan, vitamin B6, bahkan ada kalium dan magnesium yang sangat bagus untuk gizi anak kita. Nah, penyajiannya kita sarankan adalah dengan membuatkan puree. Jadi ubi jalarnya dikukus, kemudian dihaluskan dan disaring dan diberikan kepada anak. Kedua, wortel. Wortel adalah makanan yang sangat kaya akan beta karotin yang bisa diubah oleh tubuh menjadi vitamin A, yang pasti semuanya udah tahu bahwa wortel ini sangat bagus untuk kesehatan mata anak kita. Yang ketiga, daging ayam. Daging ayam adalah salah satu protein hewani yang sangat jarang menimbulkan reaksi alergi pada anak. Kandungan energi dan protein yang tinggi pada daging ayam dapat mendukung tumbuh kembang anak
dan juga mendukung kecerdasan anak. Nah, tapi pernah saya baca dari sebuah sumber yang menyatakan bahwa kita jangan memberikan daging ayam kepada anak setiap hari karena kandungan kolesterol yang cukup tinggi. Jadi bisa divariasikan mams dengan protein hewani yang lainnya. Yang keempat, beras merah. Ya, karena kandungan gula yang cukup tinggi pada beras putih atau nasi putih, sesekali boleh mams kita variasikan dengan memberikan beras merah yang akan kaya dengan vitamin B kompleks yang sangat bagus untuk fungsi otak anak. Selain itu, karbohidrat kompleks ini berfungsi juga untuk meningkatkan hormon serotonin di dalam otak anak yang akan membantu untuk menenangkan hati dan juga menenangkan otak si kecil loh mams. Yang kelima, ikan laut dalam. Contoh-contoh dari ikan laut dalam ini adalah salmon, tuna, ikan kembung, ikan tenggiri, dan juga ikan sarden. Boleh nih mam kita variasikan untuk memberikan ikan laut dalam ini kepada anak kita karena kaya akan DHA dan EPA yang berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan otak anak. Oke, lanjut yang keenam adalah buah favorit saya nih mams. Apa itu? Pisang. Nah, pisang selain dia memang udah pemain lama di dunia pempe ASEAN, pisang ini kaya akan kalium, karbohidrat, serat, vitamin C dan juga vitamin B6. Dan juga dengan nilai kalori yang tinggi. Satu pisang ini bisa punya nilai kalori 100, jadi sangat cocok untuk menjadi penambah berat badan pada anak. Selain itu rasanya yang manis dan juga teksturnya yang lembut ini sangat cocok mams diberikan sebagai MPASI bagi anak. Oke, yang ketujuh yaitu alpukat. Nah, buah alpukat ini pastinya kaya akan lemak nabati yang sangat bagus untuk meningkatkan berat badan bayi. Dan juga selain itu, alpukat mengandung vitamin B6, K, C, dan E, serta asam folat, dan tentunya serat yang sangat baik untuk bayi. Oke, video kali ini kayak gitu mams. Terakhir aku mau bilang, semangat mam untuk MPASI-nya. Memang tidak mudah, tapi kita pasti bisa melakukannya. Dah.